Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat walafiat. Eh, Masih senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Jadi kali ini saya ingin sedikit sharing terkait hal yang sensitif ya. Kebetulan saya juga pernah mengalami sendiri hal tersebut. Kenapa kemarin beberapa teman-teman minta hal tersebut dibagikan atau diceritakan. Jadi salah satunya saya sendiri yang mengalami seperti itu. Ini saya numpang sharing di konten kakak Ayah ya. Nggak apa-apa ya. Jadi masalah sebenarnya ini masalah sensitif. Jadi ketika ada keluarga teman kita yang tidak kunjung memiliki keturunan. Ada pasangan teman kita, keluarga teman kita yang tidak kunjung memiliki keturunan. Jadi saya sedikit sharing apa yang pernah saya alami supaya menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi teman-teman semua, bagaimana kita menahan diri untuk tidak mengomentari itu. Kira-kira seperti itu. Jadi gini, beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu saya menikah dengan istri saya. Beberapa tahun kami tidak dikaruniai keturunan. Seperti itu teman-teman. Nah, di lingkungan hunian saya, di rumah, di lingkungan tempat tinggal saya, waktu itu saya masih ngontrak, belum beli rumah. Itu nggak ada masalah dalam arti nggak ada yang mempermasalahkan itu gitu loh. Tapi lain halnya dengan di lingkungan pekerjaan. Jadi banyak dari teman-teman saya itu mengomentari, bahkan cenderung bukan mengomentari sih. Jadi bahasanya bercanda sih, niatnya bercanda. Saya tahu niatnya bercanda. Cuman untuk urusan pasangan hidup yang tidak memiliki keturunan, itu bukan bahan candaan teman-teman, kira-kira begitu. Jadi yang saya alamin dulu, saya dibully habis-habisan di lingkungan pekerjaan saya. Jadi saya dikatakan mandul lah, istri saya dikatakan gak subur dan lain-lain. Itu setiap jam, setiap menit saya harus mendengarkan itu dari rekan-rekan kerja saya. Makanya ketika yang sebelumnya saya pikir di lingkungan kerja itu adalah teman gitu kan, setelah kejadian itu, setelah sekian tahun saya dibully terkait privasi saya ya, terlalu jauh membuli privasi saya berpikir di lingkungan pekerjaan itu bukan teman, jadi sekedar rekan kerja, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Jadi gini loh teman-teman, yang perlu sedikit saya share gitu kan, tanpa pasangan yang belum memiliki keturunan, tanpa dibully pun itu sudah psikis kita itu sudah nggak baik-baik saja gitu loh. Dalam arti kita itu udah kasarnya gini, gampangnya, tanpa kalian bully pun kondisi saya waktu itu udah stres gitu loh. Stres bagaimana, kenapa nggak bisa punya anak gitu, kenapa kadang-kadang saya melihat ada perempuan yang hamil di luar nikah gitu kan, kadang saya juga miris begitu loh. Saya yang halal, hubungan saya yang halal dengan istri gitu kan, melalui acara sakral, akad nikah dan lain-lain, kenapa tidak kunjung diberikan keturunan, sedangkan mereka yang ada beberapa bisa kita lihat yang tidak memiliki hubungan apapun, hamil di luar nikah, kenapa semudah itu. Tapi dari situ banyak sekali hikmah yang bisa saya dapatkan ya dari kondisi istri saya lama tidak bisa hamil. Jadi saya sedikit ceritakan kronologisnya ya, barangkali teman-teman ada yang menonton video ini dan kebetulan lama belum memiliki keturunan, barangkali menjadi inspirasi seperti itu.
Jadi eh, segala ikhtiar, hampir semua ikhtiar udah saya lakukan. Datang ke apa namanya, ke dokter spesialis kandungan itu udah beberapa kali, satu dua tiga kali, dan tiga-tiganya menyampaikan diagnosa yang sama, bahwa masalahnya ada di istri. Istri kurang kondisi apa, kalau istilah kesehatannya itu, ya intinya sangat sulit untuk bisa hamil. Nah, kira-kira seperti itu. Saya coba komunikasi sama teman-teman yang lama nggak memiliki keturunan. Kebetulan ada beberapa kenalan saya, ada yang menyarankan konsumsi jus wortel lah untuk istri saya tuh. Jus wortel sehari segelas gede gitu kan. Ada yang menyarankan yoga, kemudian senam semacam aerobik itu. Ada yang menyarankan apa, banyaklah masukan dari teman-teman yang sudah saya praktekkan, dan apa namanya, belum membuahkan hasil. Dalam arti istri saya waktu itu belum juga hamil. Kemudian di satu hari saya coba komunikasi dengan teman saya. Kebetulan beliau ini ustadz dan apa, memiliki pesantren. Jadi beliau ini ada pesantren asuhan dia gitu kan. Saya coba konsultasi terkait masalah rumah tangga saya, kenapa seperti ini gitu kan. Saran dari teman saya yang ustadz itu, saya diberi saran seperti ini, coba nafkahi anak yatim, minta doanya gitu kan. Kemudian saya diskusi dengan istri, selepas dapat saran dari teman saya ya, saya diskusi sama istri, kami sepakat 50% pendapatan saya sedekahkan ke anak yatim. Waktu itu ada kenalan dari istri, teman dari istri, kebetulan janda gitu kan, anaknya ada 5, tapi yang satu sudah bekerja, yang 4 belum, masih sekolah. Saya nafkahi anaknya sebulan 2 bulan, tapi saya sempat berucap seperti ini dengan istri, nanti kita nafkahi anak-anak ini, saya bilang. Nanti kalau temennya yang janda ini pada akhirnya menikah gitu kan, syukur-syukur dapat laki-laki yang mapan. Mungkin saya sudah berhenti sedekah ke anak-anak ini, anak yatim ini, anak dari teman istri saya ini. Mungkin saya hanya sekedar ngasih uang jajan lah, ngasih uang jajan untuk anak-anaknya, seperti itu. Kemudian sebulan 2 bulan, kurang lebih sampai setahun, saya bukan menafkahi sih sebenarnya, membantu memberikan ini sih. Kalau menafkahi kan dari saya semua gitu kan, membantu memberikan nafkah lah, karena orang tuanya, ibunya, dalam hal ini ibunya juga kan masih menafkahi gitu kan. Kurang lebih setahun lebih lah, setahun sekian bulan gitu. Kebetulan teman istri saya ini menikah dengan laki-laki yang lumayan lah, kondisi ekonominya lumayan. Jadi setelah itu saya mulai mengurangi besaran yang biasanya saya berikan, yang tadinya setengah pendapatan saya itu 50% pendapatan saya kurangin, karena saya berpegang di ucapan saya di awal, perjanjian apa yang saya sampaikan ke istri, nanti kalau sudah memiliki suami saya kurangin apa yang biasa saya kasih ke anak-anak ini, dan saya minta doanya. Dan alhamdulillah setahun sekian bulan lah istri saya hamil. Alhamdulillah tuh, itu luar biasa perasaan saya waktu tahu istri saya hamil anak pertama. Jadi bayangkan, saya
dapat kabar kehamilan dari seorang perempuan yang menurut beberapa dokter ahli akan sangat sulit memiliki keturunan gitu loh. Nah seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah anak saya lahir, anak pertama perempuan. Saya beri nama Ayara Prisa. Itu bukan tanpa apa ya. Jadi namanya itu adalah bentuk kebahagiaan saya karena ada anak manusia yang lahir dari perempuan yang kemungkinan melahirkan bayi itu kecil gitu loh. Kemungkinan hamil itu kecil. Makanya kenapa saya beri nama Ayara Prisa. Ayara Prisa itu artinya itu dari bahasa Jawa kuno, dari bahasa Sanskerta gitu kan. Kurang lebih artinya syair terindah, anugerah terbaik dari Tuhan. Dan lahirnya anak pertama saya ini kira-kira sesuai dengan namanya yang saya berikan buat saya gitu loh. Mungkin buat orang lain sih biasa-biasa aja gitu kan, yang nggak menunggu kelahiran anak ini. Tapi bagi saya menunggu dengan segala macam ikhtiar, banyak lah. Nah, kita kembali lagi ke poin yang tadi ketika kenapa jangan masuk ke privasi orang lain terlalu dalam hal ini kayak keluarga yang belum memiliki keturunan kemudian dibully atau ya mungkin niatnya sih bercandaan, saya tahu gitu, niatnya bercanda. Cuman bagi kita yang merasakan itu bukan bercanda rasanya gitu. Rasanya itu bukan bercanda, itu sangat menyakitkan. Iya, belasan tahun lalu saya udah memaafkan kondisi itu, tapi rasa sakitnya itu masih saya ingat sampai sekarang, meskipun saya sudah memaafkan. Nah, seperti itu. Ya kalau bisa lah, kalau ada teman-teman memiliki tetangga atau relasi dengan kondisi yang saya alami dulu, jangan itu bukan bahan bercandaan, itu bukan bulian, kira-kira seperti itu. Ini anak saya udah datang, anak pertama saya pulang sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak saya, kakak ayah, lagi bikin itu konten. Mau di closing nggak? Aku mau. Ya closing dulu. Ayo closing. Tadi ayah yang buka, sekarang kakak yang closing. Oke guys, jadi udah selesai. Udah selesai. Jadi sekian video dari kita. Bye bye.